Pemirsa LDS TV, dialog kita kali ini mendatangkan seorang narasumber yang spesial. Beliau adalah anggota DPRD Lampung Tengah, fraksi PDI Perjuangan. Dari Komisi 4, beliau adalah Kadek Djoko Supriyatin SAP MM. Kita akan membahas sebuah tema yang menarik tentunya untuk pemirsa di rumah, yaitu pemilu yang baik wujud keberhasilan demokrasi. Namun pada prosesnya tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak sekali rintangan dan juga tantangan yang dihadapi untuk menjalankan demokrasi tersebut. Bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 dapat menjadi wujud demokrasi yang berhasil? Akan kita bahas bersama narasumber kita, Bapak Kadek Djoko Supriyatin SAP MM. Terlebih dahulu kita akan menyapa beliau. Bapak, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya, Pak ya? Sehat, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas sebuah tema yang menarik tentang pemilu, Pak, sebagai wujud keberhasilan demokrasi. Namun sebelum itu, kita ingin tahu dulu nih, bagaimana seorang Kadek Djoko Supriyatin SAP MM mengawali karir politiknya, Pak? Oke, terima kasih. Saya dulu memang bukanlah seorang politik, Mbak. Saya berwira swasta. Oke. Tapi dari keluarga saya yang saya anggap sebagai guru saya, yang sekarang udah almarhum, Bambang Suryadi, mungkin Lampung Tengah hampir Sudah paham beliau ya? Nah, itulah awalnya saya didik sama beliau. Karena setiap omongan beliau kemana-mana, setiap beliau berkunjung kemana, saya selalu ikut. Mendampingi. Mendampingi. Pak, ya? Oke. Waktu beliau masih jadi anggota DPRD Kabupaten, begitu juga dari provinsi, saya selalu mendampingi. Dan lama-lama saya tertarik, oh politik ini penuh tantangan, penuh suka dukanya, bisa teman kemana-mana. Nah, artinya saya tertarik dengan dunia politik ini. Dimasukkanlah saya ke jajaran tingkat kecamatan. Pengurus pada saat itu, Pengurus, Pak, ya? dimasukkanlah tingkat pengurus. Akhirnya saya tertarik dengan itu. Saya tekuni politik ini. Ternyata apa yang dikatakan orang, politik ini kotor. Tapi saya punya berprinsip gini, kalau politik ini kotor, saya ingin masuk loh ke dalamnya, saya ingin mengubah politik ini sebagus mungkin loh. Yang dikatakan orang politik ini kejam, ternyata enggak juga. Tergantung seseorang itu bisa menikmati dan bisa memandang dari sudut segi pandang mana. Berarti gitu. Masyarakat selama ini kan sering menilai, Pak, politik ini syarat dengan hal-hal yang negatif, politik ini syarat dengan hal-hal yang ibaratnya menindas masyarakat. Itu Bapak tertarik kemudian masuk untuk membalik fakta tersebut ya, Pak ya? Iya, memang kalau masyarakat di luar sana kan politik ini kejam, politik ini tidak abadi, mana kawan mana lawan, begitu. Sebenarnya sih tergantung seseorang melihat dari sudut pandangnya loh, Mbak. Politik ini mau diarahkan kemana? Kalau politik ini kita ngikutin alur aja, kita nggak berlawanan dengan yang tidak baik, ya politik ini akan menjadi amburadul. Akan negatif terus ya, Pak? Akan negatif terus. Kayak sekarang ini kita menghadapi pemilu 2024. Gimana sih, terutama PDI Perjuangan, saya kan ada di PDI Perjuangan nih, Mbak. Penekanan dari sana, dari sini banyak, dari samping kiri kanan udah banyak. Tapi saya anggap itu enjoy aja. Karena apa? Saya betul-betul mendalami politik ini bukan 1 tahun, 2 tahun. Sudah berapa tahun, Pak? Saya dari 2010. Sudah 14 tahun ya, Pak ya? 14 tahun. 2010 awal mula terjun? Awal mula terjun. Itu langsung di PDIP, Pak? Saya langsung di PDI. Pertanyaannya, mengapa harus PDIP? Karena gini, PDI ini orangnya netral. Yang selama ini dihujat, katanya partai PDI ini partai PKI lah, yang nggak punya agama lah, yang beraneka ragam. Ternyata enggak, saya dalamnya banyak
kalangan ulama-ulama yang terjun ke gabung sama PDI. Ternyata PDI apa yang dikatakan orang katanya partai PKI, enggak juga. Di situ semua agama dirangkul. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dirangkul semua. Tidak ada perbedaan satu sama lain. Nah itu, nah di situ saya tertarik. Oh ternyata PDI ini mengayomi loh semua, baik masyarakat paling bawah, betul-betul yang notabene katanya dianaktirikan, semua PDI ini diayomi. Dirangkul semua ya Pak ya? Dirangkul semua. Itu yang menjadi alasan kuat mengapa Pak Kadek memilih PDIP, karena PDI ini tidak hanya melihat satu elemen masyarakat saja, dan tidak hanya melihat satu entitas agama tertentu saja, tapi semua ya Pak ya? Semua. Gitu. Itu Bapak sudah rasakan sendiri ya Pak ya? Saya merasakan sendiri. Sejak saya mencalonkan diri 2019 sampai 2024 ini, semua agama saya masukin. Tidak saya berpilih satu agama aja, saya tekuni, enggak. Semua agama saya masukin. Toh mereka juga menerima kok. Mereka menerima, nggak ada perbedaan. Ternyata mereka menganggap, oh ternyata PDI itu kayak gini loh. Semua kalangan bisa dimasukin, nggak ada perbedaan satu sama lain, tidak ada. Itu PDI. Ini jadi bertolak belakang dengan isu-isu yang ada di luar sana ya Pak. Banyak sekali hoax tentang PDIP yang mengatakan bahwa PDIP begini. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah makanya orang yang selalu menyebarkan fitnah tentang partai PDI ini, itu orang-orang yang mempunyai iri dan dengki terhadap partai PDI. Itu sudah pasti kayak ya Pak ya? Pasti itu nggak mungkin. Kalau nggak iri mungkin nggak mungkin musik ya Pak? Iya nggak mungkin musik, apapun. Oh mungkin kalah tenor atau kalah elektabilitas ya mungkin Pak ya? Bisa jadi Mbak, bisa jadi Mbak. Itu hanya orang-orang yang iri dan dengki sehingga menyebarkan berita-berita bohong ya Pak, seperti itu. Ya, ini Bapak memilih PDIP sebagai karir politik pertama dan mungkin sampai nanti ya Pak ya di sampai PDIP. Nanti. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengedukasi masyarakat bahwa politik tidak sekejam itu? Politik itu bisa menjadi wadah yang baik bagi masyarakat. Karena tidak semua orang seperti Bapak, tidak semua orang mau membuat itu menjadi positif. Apa langkah yang Bapak lakukan untuk mengedukasi masyarakat? Ini kita lihat dulu permasalahannya dan kita ada di mana. Umpamanya kita ada di daerah pertanian ini, kayak Lampung Tengah. Otomatis kita terjun loh ke pertanian. Jangan mentang-mentang kita seorang hidupnya di politik, kita nggak mau dengan tentang dunia petani. Nah, kita terjun, terus kita gimana caranya? Apa pertanian itu yang berhasil di sana? Apa yang nggak berhasil? Nah, kita pelajari satu persatu ini. Kalau tentang Lampung Tengah ini kan tentang masalah pangan kan betul-betul jadi utama ini sepertinya ya Pak ya? Yang jadi utama. Ya? Bisa mengirim kemana-mana. Contohnya kayak beras, padi. Lampung Tengah ini paling terbesar dibandingkan kabupaten kota lain. Gitu. Nah kita terjun loh di petani itu, kita memberi arahan. Program pemerintah kayak gini loh. Nah, terus apa keluh kesahnya Bapak di bidang pertanian? Setidaknya kita bisa memberi saran. Gitu juga yang ada di pasar. Kita harus memberi arahan. Gimana? Apa situasi pasar ini? Naiknya tentang apa? Tentang bahan pokok, mendekat-dekati Lebaran atau mau tahun baru atau hari raya Imlek kayak gini kan udah pasti melunjak. Nah kita tuh paling enggak bisa memberi solusi terhadap masyarakat gitu. Justru kita jangan menjauh, kita harus mendekat, kita tunjukkan loh bahwa kita ini pro dengan rakyat kecil. Kita harus hadir ya Pak di kita harus hadir di tengah-tengahnya gitu. Itulah sebenarnya salah satu tugas dari caleg ataupun politikus ya Pak ya sebenarnya. Iya, itu. Jadi jangan cuma hanya kita berbicara di belakang meja, tapi kita tidak terjun ke bawah. Percuma, masyarakat di sana nggak akan mengenal. Kita buktikan, oh kita harus kerjasama gini. Masyarakat tuh keinginan ingin menyampaikan hal sesuatu itu sangatlah banyak. Tapi kalau kita tidak terjun, nggak akan tercapai cita-cita masyarakat tuh apa yang disampaikan ke pemerintah daerah. Gitu ya, kayak Pak, gitu. ya. Iya. Jadi harus terjun, harus action. Harus. Tapi kan Pak, tidak semua orang seperti Pak Kadek Djoko, tidak semua orang, tidak semua caleg mau turun ke lapangan, Pak. Kenapa Bapak mau?
Gini, nah makanya di PDI Perjuangan ini kita itu udah digembleng loh, harus turun sampai ke akar-akar rumput. Ada gemblengannya Oh sendiri iya, ternyata Pak ya? ada gemblengan. Jadi Oh, saya kira parpol itu hanya cuman nyuruh supaya nyalon-nyalon aja, oh Pak. enggak, Ada gemblengannya sendiri ada untuk gemblengan, masyarakat. iya. Oke. Sekarang kalau cuma mau nyalon, di saat kita mau nyalon cengengas-cengengas di depan masyarakat, walaupun ada duit, masyarakat kita itu udah pandai Mbak. Udah nggak bisa ditipu Udah kayaknya ya, nggak Pak bisa ya? ditipu. Banyak orang nyalon, duitnya udah nggak kehitung lagi. Itu jangan Belum harap tentu. bisa terpilih. Masyarakat tuh pandai. Yang mempunyai program setelah jadi, program apa yang bisa diturunkan. Kita ibaratkan menanam buah jambu. Jambu itu masak sebelum diambil kelelawar. Gimana caranya kita bisa membungkus dan kita memetik? Hasilnya bagus. Nah itulah program itu setelah kita jadi betul-betul harus ada ke masyarakat. Jangan udah jadi nggak mempunyai program, yang akan datang yakin aja masyarakat akan menjauh. Itu Mbak. Jadi itu ya Pak ya kuncinya. Harus Ya. dekat dengan masyarakat kita ini Pak. Harus ya? dekat karena kita bisa duduk di dewan bukan dari pribadi atau keluarga, tapi dari masyarakat luas. Karena masyarakat yang Karena sudah masyarakat memilih kita ya Pak yang ya. memilih kita, yang memperjuangkan kita itu masyarakat, kembali lagi kita ke masyarakat. Pengabdian untuk masyarakat. Iya, Nah, gitu. Pak Kadek Joko, 14 tahun berkarir politik di PDI Perjuangan. Pernah nggak sih Pak waktu berkunjung ke masyarakat ditolak? Ada pernah pengalaman seperti itu nggak Pak? Alhamdulillah sampai detik ini saya belum pernah. Belum pernah. Berarti Bapak benar-benar disayang nih sama masyarakat. Bahkan saya itu kalau terjun ke masyarakat itu selalu pulang yang dibawai hasil Bumi, hasil panen. Contohnya Pak? jagung, singkong, Itu pasti dibawain ya Pak? sayuran, pasti dibawain saya, pasti dibawain. Tetangga saya tuh kiri kanan tuh sampai dibilang, Pak, kok banyak sih hasilnya kebunnya di mana? Saya bilang kebun saya banyak di mana-mana. Semua. Karena Hasil dari bumi. masyarakat itu pasti ngasih, gitu loh. Itu biasanya Pak, caleg-caleg yang dikasih dibawain pulang itu disayang masyarakat loh Pak. Berarti Nah, Bapak salah satu yang disayang nih. Mudah-mudahan gitu Mbak, mudah-mudahan gitu. Yang paling berkesan pernah dibawain apa Pak? Saya paling berkesan itu Mbak dibawain singkong, Dibawain singkong. karena saya setiap turun ke bawah, ya bukannya saya menolak makanan masyarakat. Kadang-kala kalau kita di kampung itu kan jauh dari namanya roti. Iya betul. Saya selalu ngomongin, ngapa harus kalian cari susah-susah sih harus beli kayak gitu. Kalau kita memang ada rapat, kalian ada singkong, cabut aja singkong, direbus aja. Udah enak ya Pak ya? Itu udah enak. Udah enak banget. Apa yang mereka makan kita harus makan loh, kita ngerasakan loh. Oh Jadi, ini loh masyarakat iya, betul. kita. Jadi kita Gitu tidak loh. membeda-bedakan mentang-mentang kita caleg, makanya harus beda nih sama Oh, iya, masyarakat. jangan. Mau nasi kotak aja nih. Jangan. Bapak tetap merasakan apa yang mereka tanam juga ya Pak? Iya, itu kita harus saling merasakan satu sama lain. Jangan sampai ada merasakan perbedaan gitu. Toh mereka makan singkong, mau begini sehari-hari untuk sarapan kadang-kala. Mereka sehat-sehat kok juga kok. Apa salahnya kalau kita juga merasakan apa yang dia rasakan Betul sekali. gitu loh. Apalagi gitu. singkong juga termasuk salah satu yang di pemerintah inginkan untuk diversifikasi pangan ya Pak Nah, ya. iya itu. Bapak doyan singkong, dia enak diapain Pak? Saya digoreng enak. Digoreng enak ya, Mbak. Pak, ya? Paling enak itu digoreng itu. Digoreng paling Bener. enak. Gurih gitu ya Pak, Gurih. ditambah garam aja udah enak Iya, banget ya. Dan itu kita di sekitar kita banyak, apalagi lampu tengah. Benar. Tidak perlu jauh-jauh, murah meriah ya Pak ya. Benar itu. Wah ini menarik nih Pak, kita nanti akan kembali lagi berbicara mengenai tema kita kali ini Pak. Kita kembali ke sesi berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di talk show khusus untuk kali ini. Pemirsa kembali lagi di dialog kita kali ini bersama narasumber kita Bapak Kadek Joko Supriyatin SAPMM. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Komisi 4 fraksi PDI Perjuangan. Dan tema kita kali ini adalah pemilu yang baik adalah wujud keberhasilan dari demokrasi ya Pak ya. Setuju nggak sih sama tema ini Pak? Setuju, sangat setuju. Dan mengapa sih Pak pemilu itu penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pak Kadek sendiri? Gini, karena pemilu ini sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, kita mengadakan 5 tahun sekali, dan pemimpin
di negara kita ini dibatasi harus 2 kali bila dipilih oleh rakyat, bila tidak kan cuma sekali. Nah artinya kepemimpinan kita itu bisa membawa Indonesia ini yang lebih bagus dan bisa bersaing sama negara-negara di luar negeri sana. Jangan harus bersaing di ASEAN, tapi di Asia setidaknya itu. Mengapa pertanyaan tadi pemilu ini harus berdemokrasi kan? Artinya gini, setiap satu suara bisa menentukan 5 tahun kepemimpinan ke depan. Siapa sih masyarakat yang dianggap bagus untuk memimpin negara yang kita cintai ini? Nah, disinilah peran pentingnya partai politik, pentingnya pengurus-pengurus parpol itu turun ke tingkat bawah. Artinya setiap parpol mempunyai kandidat calon presiden dan visi misinya, programnya yang betul-betul bisa menyentuh ke masyarakat. Nah kebetulan di PDI Perjuangan ini kan ada beberapa partai koalisi. Kayak program Pak Ganjar Mahfud itu kan sangat bagus kan. Masyarakat tidak ada lagi yang mempunyai anak tidak sampai sekolah dan harus sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi ini sangat momen bagus bagi masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu tidak memikirkan lagi anaknya harus sekolah ke perguruan tinggi, tidak ada biaya, harus. Nah, pendidikan bagi saya sangat penting. Kenapa? Bisa merubah SDM seseorang. Itu pendidikan ya Pak? Iya. Mengubah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Tapi kalau kita nggak mengenal pendidikan, jangan harap anak-anak itu bisa tercapai cita-cita apa yang diinginkan dan bisa membawa satu kabupaten yang lebih bagus. Tapi kalau anak-anaknya berpendidikan sampai tingkat mahasiswa, lulus, punya prestasi, otomatis kabupaten itu bangga loh. Oh ini anak daerah loh, bisa kuliah dan bisa membawa nama daerah ke tingkat nasional. Nah seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah itu tadi adalah salah satu program dari capres-cawapres kita, yaitu Pak Ganjar, Pak Mahfud. Ya. Menurut Bapak sendiri nih, Bapak kan sebagai salah satu kader partai juga ya Pak ya. Apakah Bapak juga mensosialisasikan program-program dari capres-cawapres kita pada saat terjun ke masyarakat Pak? Iya. Karena perintahnya Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diutamakan harus kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, kepentingan umum di sini salah satunya harus mengapanyakan loh calon presiden. Kayak saya ini nyalek, saya lebih utamakan ke masyarakat ini presiden daripada diri saya sendiri. Nah, ini kan perhatian publik sedang tersorot ke capres dan cawapres Pak. Terbeban nggak sih Pak sebagai caleg? Hal ini menjadi beban atau tidak menurut Bapak? Nah, kalau saya nggak jadi beban. Tugas seorang caleg harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Mutlak itu Pak? Mutlak. Kalau misalnya ada caleg yang mungkin dia lebih suka mempromosikan dirinya sendiri daripada yang kepentingan umum, bagaimana Pak menurut Bapak? Nah, kalau itu kan hanya kepentingan diri sendiri, tidak memperjuangkan kepentingan umum yang kayak sedemikian itu. Tapi udah jelas loh perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, kalian harus memperjuangkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya, kita harus memperjuangkan calon presiden kita. Gimana ke depan Indonesia ini sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat luas lebih bagus dan lebih sejahtera. Jadi seperti itu ya Pak. Bu Mega Ya. sudah instruksi langsung ya? Langsung instruksi. Kalau kita harus dahulukan dulu Kepentingan umum. kepentingan umum. Nah, kalau menurut Pak Kadek sendiri, berarti peran parpol ini sangat penting ya Pak dalam pemilu. Bagaimana peran PDIP dalam pemilu kali ini Pak menurut Bapak? Oh, kalau masalah parpol di pemilu sangatlah penting, Mbak. Kenapa saya katakan sangat penting? Setiap parpol khususnya di PDI Perjuangan, gimana kita bisa membawa diri kita
terutama PDI Perjuangan terjun ke masyarakat. Kita mengenalkan calon presiden kita, ini loh calon presiden kita. Visi misinya udah jelas. Bukan visi misinya seperti tetangga sebelah, hanya untuk beli susu dan makan. Tapi ini program pendidikan, program kesejahteraan masyarakat, itu sangat jelas. Nah, artinya peran di sini partai politik sangatlah mendukung, sangat penting. Jadi sangat penting sekali ya Pak, Sangat peran penting parpol sekali. tersebut terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri Iya. ya. Apalagi ini menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan 5 ya tahun Pak ke ya. depan, benar. Nah Pak Kadek ini kan tadi sudah seperti kita bilang di sesi awal bahwa Bapak ini disayangi oleh masyarakat ya Pak ya. Bahwa masyarakat itu sangat senang kalau Bapak datang, sangat senang apabila Bapak kunjungan. Berarti Bapak cukup populer nih di tengah masyarakat. Efek popularitas terhadap parpol seperti apa Pak? Ini saya setiap turun ke bawah itu masyarakat tuh banyak loh yang mengenal saya daripada yang enggak. Karena apa? Karena saya lebih banyak diterjun ke masyarakat daripada saya banyak di rumah. Berarti Bapak jarang di Gitu. rumah, malah lebih sering ke masyarakat Lebih ya Pak? ke Ibu masyarakat. nggak protes Pak? Enggak, Bapak ikut? ibu kadang-kadang saya aja. Kadang ikut ya Pak? Anak-anak saya aja terjun Oke. ke masyarakat. Jadi itu kita mengenal sama masyarakat. Apa sih keluhan masyarakat? Apa sih yang harus bisa kita bantu? Jadi saya ke masyarakat tuh turun ke bawah bukan tangan kosong, Mbak. Setidaknya ada loh isi sembako di mobil itu. Ada isi sembako. Kita lihat mampir ke masyarakat, betul-betul yang tidak mampu, kurang layak. Kita berhenti loh di sana. Kita tidak ingin masyarakat tuh mengetahui ini kayak sama rakyat gini. Kita diam aja, kita turun, kita lewat. Ini loh, entah siapa, entah itu dari golongan apa, kita tidak memandang latar belakangnya. Tapi kita niatnya bantu. Setiap saya turun pasti di namanya sembako di mobil tuh selalu ada. Selalu Mbak. ada ya Pak? Selalu ada. Bapak ini lakukan memang selama Bapak menjabat atau baru akhir-akhir ini aja Bapak lakukan? Selama saya menjabat. Selama menjabat Selama dilakukan, menjabat hampir 5 tahun kemarin. Jadi bukan FOMO karena mau pemilu aja ya Pak? Bukan, Ya? bukan. Makanya tadi saya katakan awal itu banyak loh calon-calon legislatif gini saat mau nyalon cengengas-cengengas di Iya, depan betul, Pak. masyarakat. Saya minta bantuan di pengajian datang. Seharusnya di pengajian itu tidak layak untuk acara ya, Pak, ya? politik Karena itu acara keagamaan. acara keagamaan banyak yang datang gini harus mengkampanyekan gini itu. Saya yang kayak gitu-gitu nggak perlu, saya bilang. Saya justru turun ke masyarakat melalui pengurus partai saya. Di situ dari tingkat kecamatan ada namanya PAC. Di kampung ada namanya ranting, di dusun ada namanya anak ranting. Nah itu yang saya sapa. Jadi mereka tuh ngasih informasi, Pak, di sana ada rumah yang kurang layak, apa Bapak bisa bantu. Nah ayo kita lihat bareng-bareng. Tinjau dulu ya, Pak, ya? Tinjau. Dari kepala kampung saya panggil, Pak, ini warganya kayak gini. Berapa kas Bapak yang bisa bantu? Nanti saya bantu loh. Bapak kekurangannya. membantu juga gitu. Jadi seperti Kayak itu ya, gitu Pak, itu. ya? Jadi sesuai kalau kita mengharapkan bantuan yang nanti kasihan, apalagi musim hujan. Iya, betul. Sekarang Angin ini kencang, angin banjir kencang, ya, Pak, ya? banjir. Setidaknya kita walaupun tidak menuntaskan 100%, setidaknya kita mengurangi beban saudara-saudara kita yang ada di luar. Setidaknya meringankan Pak ya, daripada kita tidak berbuat apapun. Tidak berbuat apapun. Padahal kita adalah wakil rakyat yang Wakil seharusnya rakyat. memberikan yang terbaik, mengabdi untuk masyarakat ya Pak ya. Benar, Ya, benar. Pak Kadek, ini menarik. Pemilu 2024 akan banyak pemilih-pemilih baru gen milenial dan gen Z, Pak. Menurut Bapak seperti apa peran mereka di pemilu kali ini? Gini, pertanyaan ini sangat bagus. Karena di 2024 ini sangat banyaklah pemilih pemula. Saya mengharapkan kepada adik-adik kita yang di luar sana itu, jangan saat pemungutan suara sibuk main HP, sibuk malamnya begadang, siangnya tidak datang. Karena apa? Suara mereka ini untuk menentukan ke depan 5 tahun loh. Nah, jadi kalau mereka sadar diri, mereka datang, itu merupakan kebanggaan bagi
yang udah lanjut usia. Jadi generasi muda, mereka itu saya anggap sebagai generasi muda, penerus bangsa, penerus cita-cita yang mulia. Siapa tahu mereka datangnya ke TPS itu dengan sadar diri. Mereka itu dengan ada persaingan gini, oh ke depan saya ingin loh masuk ke ranah politik. Nah, saya ingin loh mencalonkan diri ke caleg yang berikutnya. Saya harus berbuat apa, saya harus gimana, itu mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya, jadi Ya. bisa membuat gen milenial dan gen Z ini sadar pentingnya pemilu Sadarnya ya Pak. tentang Jadi mereka harus pemilu. menggunakan hak suara mereka. Harus ya Pak ya. Nggak boleh nggak. Nggak boleh nggak. Namanya tinggal di Indonesia harus diikuti Harus dong. ikut pemilu tersebut ya. Iya. Oke Pak Kadek, terima kasih. Kita di sesi kedua, nanti kita kembali lagi di sesi ketiga Pak Kadek. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ya pemirsa, masih di dialog khusus kita kali ini bersama narasumber Bapak Kadek Djoko Supriyatin SAPMM. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Ya Bapak, ini kita sudah sampai di sesi ketiga. Ya. Kita setuju ya bahwa pemilu ini memang benar-benar sangat mendukung demokrasi ya. Pemilu yang sukses nanti akan menjadikan demokrasi yang matang untuk Indonesia. Setuju ya Pak ya? Sangat setuju. Dan yang pasti buat masyarakat juga jangan lupa memilih untuk di pemilu 2024 gunakan hak suaranya. Nah, Pak, Vero mau tanya nih. Vero sempat dengar nih beberapa kali bahwa Bapak ini punya kegiatan rutin di sore hari senam, Pak. Ya. Boleh sedikit dijelaskan nggak nih, Pak? Di sini tiap hari Sabtu itu ada beberapa kampung dan ada 2 kecamatan selalu mengadakan senam rutin di sini. Jadi kemarin dengan adanya kita kena bencana COVID, ibu-ibu ini sempat berhenti. Jadi kalau saya mengadakan senam di sini dengan kesadaran ibu-ibu, setidaknya bisa saling menyapa loh satu sama lain, antara kampung, antara kecamatan. Toh mereka setelah ketemu gini, ternyata mereka tuh masih ada ikatan keluarga. Ternyata saudara gitu ya, Pak, ya? Jadi saudara. Nah disinilah saya banggain terhadap ibu-ibu ini. Tanpa saya komando lagi seperti dulu. Kalau hari Sabtu udah pada datang semua. Sudah dengan kesadaran sendiri dengan ya Pak kesadaran ya? sendiri itu mengadakan senam. Nah senam ini kan mereka ini setelah lelah, capek ke sawah, ke ladang. Nah kalau mereka ini bisa kumpul di sini terhadap semua kalangan, temu sama satu sama lain, mereka bisa ketawa-tawa, melakukan kegembiraan, kan Happy enak, ya, Pak, ya? happy gitu Jadi loh. beban sedikit berkurang, hilang, Sedikit sehat berkurang, pula ya sehat Pak pula, ya? gitu. Nah ini sebuah kegiatan yang positif tentunya ya Pak ya, Ya, rutin dilakukan rutin. di tempat kediaman Bapak Kadek Djoko. Dan Pak, kita mau mendengarkan nih closing statement atau mungkin pesan-pesan kepada masyarakat dan pemirsa di rumah, silakan Pak. Oh ya, untuk masyarakat yang di luar sana, kita tinggal hitungan hari, kita pemungutan suara untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Jangan tidak digunakan hak suara, teman-teman. Tetap datang tepat waktu, mulai jam 7 sampai jam 12 siang. Itu datang tidak lama, paling cuma 5 menit, tentukan nasib bangsa ini ke depan agar lebih maju dan sejahtera ke depan 5 tahun. Itu saja Pak pesannya. Ya. Terima kasih banyak Pak Kadek Djoko untuk waktunya, pembicaraan kita yang menarik Ya. sekali hari ini ya Pak Oke. ya. Dan yang pasti kita bersama-sama sukseskan pemilu 2024, betul ya Pak ya? Ya, harus kita sukseskan. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik tentunya setelah pemilu Amin. 2024. Ya, terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Terima kasih narasumber kita Bapak Kadek Djoko Supriyatin SAPMM, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Saya Vero Wang. Sampai jumpa.